Saya periksa identitas Bapak dulu ya. Siap Yang Mulia. Bapak bernama Dr. Muzakir SHMH. Benar Yang Mulia. Bapak tempat tanggal lahir di Ngawi 7 April tahun 57. Benar Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Alamatnya Tuntungan Baru UH 3 blok ini, maksudnya blok ini, UH ini. UH itu kecamatan, Umbul Harjo namanya. UH 3 garis miring 1185A. Benar Yang Mulia. RT 041 RW 009. Ya. Tahunan Umbul Harjo. Betul ya? Betul Yang Mulia. Di mana itu? Umbul Harjo itu di kecamatan Umbul Harjo dekat Jalan Taman Siswa. Kabupaten Kota Yogyakarta. Yogyakarta. Agama Bapak? Islam Yang Mulia. Islam. Bapak di KTP-nya pensiunan. Pensiunan PNS. Pensiunan PNS. Warga negara Indonesia Pak ya? Benar Yang Mulia. Bapak ada hubungan keluarga dengan para pemohon? Tidak Yang Mulia. Hubungan pekerjaan tidak ada ya? Tidak ada. Sebelum memberikan pendapat, Bapak bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Bersedia ya, kita ambil sumpah terlebih dulu ya. Siap Yang Mulia. Jadi termohon, bagaimana tanggapannya terhadap ahli ini? Tidak keberatan ya? Silakan Pak, satu langkah ke depan. Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah, saya hanya memandu ucapan sumpahnya saja ya. Ikuti ucapan atau bacaan sumpahnya ya. Diucapkan Pak ya, atau dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan duduk Pak. Ahli ini akan memberikan pendapat mengenai hal apa Pak? Baik Yang Mulia, Profesor Dr. Muzakir SHMH adalah mempunyai keahlian dalam hukum pidana formil. Jadi kami akan mengorek atau mendengarkan keterangan dari ahli tentang hukum pidana. Silakan untuk dimulai pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat sore Prof. Dr. Muzakir SHMH selaku ahli. Terima kasih atas kehadirannya di sidang PK pada sore hari ini. Saya akan memulai pertanyaan untuk saudara ahli adalah terkait dengan materi di hukum pidana bahwa bila mana ada satu peristiwa pembunuhan berencana mohon ahli dapat terangkan yang dimaksud dengan merencanakan atau perencanaan itu apa dan apa yang harus dipenuhi dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Baik, ahli ingin menjelaskan terkait dengan pembunuhan berencana. Yang satunya lagi sesungguhnya yang dekat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa. Ada ahli yang ingin menjelaskan tentang perbedaan apa antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Jadi letak berencana itu sesungguhnya letaknya kepada hubungan atau jarak antara niat berbuat jahat dan pelaksanaannya. Maksudnya adalah kalau di dalam pembunuhan biasa itu bersifat spontanitas. Jadi berniat jahat langsung dilaksanakan. Pelaksanaan itu satu kesatuan daripada niat jahatnya itu. Jadi kalau ada niat jahat langsung dilaksanakan, itu namanya pembunuhan biasa. Sedangkan kalau pembunuhan berencana itu adalah ada jeda waktu antara tumbuhnya niat untuk berbuat jahat itu
dengan pelaksanaannya. Sehingga jatah waktu itu masih memberi kesempatan berpikir kepada pelaku yang memiliki niat jahat tadi untuk mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus ada pertimbangan untuk itu, kemudian dia bisa membatalkan atau melaksanakan niat jahatnya? Demikian. Perkara nanti adalah pelaku itu menggunakan kesempatan waktu itu untuk mempertimbangkan atau tidak, itu adalah berada pada sikap batin pelaku itu sendiri. Tapi secara prinsip adalah antara tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu ada jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Demikian pembunuhan berencana. Makasih ahli. Jadi kalau pembunuhan berencana artinya harus ada waktu ketika mereka merencanakan atau menimbulkan niat, harus ada niat ya. Niat itu harus mereka sampaikan, lalu mereka berkumpul dan ada jeda waktu ya. Kalau ini pembunuhan berencana bersama-sama, gitu Prof ya. Bahwa Baik, mungkin pembunuhan bersama nanti berbeda lagi. Ini penjelasannya antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang berencana. Oke, ya. Saya akan bertanya dulu. Lah kalau begitu, sebelum pertanyaan berikut. Kalau tadi adalah pembunuhan berencana dengan yang spontan, ya. Kalau yang spontan adalah tanpa terpikirkan spontan, ya. Spontanitas. Kemudian kalau perencana berarti ada jeda waktu, gitu ya, untuk berpikir, waktu yang cukup ya untuk berpikir. Kalau pembunuhan berencana yang dituduhkan bersama-sama, apalagi melibatkan, katakan ada 11 pelaku. Untuk mewujudkan rencana itu setidak-tidaknya menurut ahli apa yang harus dilakukan dahulu oleh 11 orang itu untuk membuktikan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan berencana. Baik, ahli jelaskan. Kalau itu terkait dengan pelaku dan pelaku itu adalah 2 orang atau lebih, saya ulangi lagi, ini pelakunya adalah 2 orang atau lebih. Tadi kalau dibilangnya 11, 1 sampai 11. Maka dalam prinsip atau dalam doktrin mengenai itu yang dikenal di dalam hukum pidana disebut sebagai penyertaan. Maka doktrin dalam penyertaan itu semua pelaku harus memiliki niat. Ulangi lagi seperti tadi Adi sudah sampaikan, semua pelaku memiliki niat untuk berbuat jahat melakukan pembunuhan. Semua pelaku itu artinya apa? Artinya masing-masing pelaku punya niat untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Kalau tadi disebut 11 orang, 11 orang itu masing-masing punya niat untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, karena harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan pelaku yang lain, maka secara objektif, perbuatan itu untuk melaksanakan niatnya itu sepakat untuk dilakukan secara bersama-sama. Jadi tadi ada niat masing-masing untuk melakukan kejahatan pembunuhan dan kemudian dia sepakat para pelaku tadi, 11 orang tadi adalah sepakat untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Itu yang dikenal dalam hukum pidana disebut mufakat jahat. Yang kedua adalah ukuran secara objektif. Jadi ada hubungan antara pelaku satu dengan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga semua pelaku itu tertuju kepada pelaksanaan niat bersama tadi. Yakni tujuannya adalah mematikan orang. Jadi serangkaian pelaku, hubungan antara pelaku satu dengan pelaku yang lain tadi sedemikian rupa dan semuanya ditujukan kepada niat jahat yang disepakati, yakni melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Nah, atas dasar itulah maka muncul di situ namanya satu. Tadi adalah itu pembunuhan berencana karena tadi ada proses niat dan pelaksanaannya. Dan yang kedua adalah ada hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain dan niat jahatnya itu adalah disepakati untuk dilaksanakan bersama-sama. Sehingga seluruh rangkaian perbuatan itu tertuju kepada perwujudan dari niat jahat bersama-sama. Itu yang disebut sebagai dalam konteks ini pasal 55 ya, tentang penyertaan dalam konteks pembunuhan. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih keterangannya Saudara ahli.
Jadi kalau dikatakan tadi dalam perumpamaan saya kalau ada 11 orang bersama-sama dari angka 1 sampai angka 11 tadi, kalau di antara mereka ada yang tidak bahkan ada yang salah tidak saling kenal, ada ya, nggak semua gitu ya. Ada beberapa orang yang tidak mereka kenal, ya, saling mengenal maksud saya, belum pernah berhubungan, belum pernah ada komunikasi, ya, bahkan kenalnya pun ketika mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama-sama setelah mereka ditetapkan menjadi tersangka di dalam satu peristiwa dengan tuduhan pembunuhan berencana. Menurut ahli, apakah itu mungkin? Baik, ahli jelaskan atau mungkin atau tidak mungkin. Nanti akan bisa dibaca hubungan antara para pelaku itu dengan korbannya. Saya ulangi lagi, mungkin atau tidak mungkin itu bisa dilihat dari hubungan antara para pelaku itu dengan korbannya. Jadi kalau para pelaku tidak mengerti siapa korbannya, itu tidak mungkin ada niat berbuat jahat untuk melakukan pembunuhan. Karena salah satu jenis pembunuhan dalam doktrin hukum pidana dan kriminologi itu, pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang tindak pidana itu mesti saling mengenal. Yang kedua adalah orang pasti punya hubungan dalam bentuk target. Kenapa seseorang itu harus dimatikan? Maka harus ada istilah bahasa ahli selalu menggunakan namanya harus ada motif. Kalau orang tanpa motif tidak mungkin ada pembunuhan. Orang tidak kenal, tidak mungkin ada pembunuhan. Jika ada 1.000 orang dalam satu lapangan gitu, kalau dia bermotif berbuat pembunuhan, pasti akan dipilih kira-kira orang yang punya hubungan dengan niat jahatnya itu. Jadi tidak semua yang satu lapangan dimatikan, tidak. Dalam konteks itu diseleksi di antara yang punya masalah dengan yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itulah dalam pembunuhan berencana pasti punya motif. Ya. Yang kedua mesti kenal dong dengan korbannya. Pasti. Karena dia mentarget seseorang itulah untuk dimatikan karena ada motif. Ya. Kalau tidak ada motif dan tidak ada target kepada seseorang, itu tidak mungkin orang itu melakukan pembunuhan. Ya. Sekali lagi, ini tidak mungkin orang itu melakukan pembunuhan. Karena apa? Apalagi pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu selektif. Ya. Tadi sudah saya katakan, satu lapangan itu tidak mungkin semua dibunuh. Karena yang dicari cuma satu. Gitu. Kalau lapangan itu tidak ada, dicari tempat yang lain. Karena yang dicari cuma satu. Karena dia bermotif. Yang kedua adalah ada target tertentu kepada orang yang bersangkutan. Tadi target itu disebut sebagai bagian daripada motif. Nah, atas dasar itu Adi sampaikan bahwa jika ada pembunuhnya lebih dari satu orang, sebut saja 11 orang, maka 11 orang pasti semuanya akan mengerti siapa itu korbannya dan targetnya apa. Ya. Demikian menurut ahli. Baik, terima kasih ahli. Sebelum saya menanyakan pertanyaan tentang bukti apa yang harus dimiliki untuk sebuah tuduhan terhadap pasal 340, tapi sebelum itu dijawab, saya ingin bertanya kepada ahli bahwa ada tuduhan pembunuhan berencana, ya, 340 tadi, ya, tidak dengan dengan tidak ada motif tadi, ya, tidak bisa dibuktikan dengan adanya motif tadi. Lalu tidak ada bukti awal yang mendukung dengan tegas untuk ke situ. Nanti yang ahli jawab dalam pertanyaan tadi. Yang kita pertanyaan ini yang saya mesti tanyakan ke ahli adalah bahwa apakah dalam suatu peristiwa pembunuhan berencana, ya, semua tersangka atau yang terlibat dalam pembunuhan berencana itu yang melakukan itu, ya, bisa rapatnya motif itu timbul seketika, misalnya hanya berkumpul 30 menit yang di waktu tadi yang disebutkan ahli waktu yang cukup tadi, ya, ini dengan 11, ya, merencanakan misalnya ada satu niat, ya, niatnya adalah karena permusuhan antar kelompok. Permusuhan antar kelompok tidak ada target yang jelas, siapa yang harus dibunuh atau dihabisi, ya, atau apakah ada rencana mau dibunuh atau enggak, itu juga belum bisa kita buktikan.
hanya berkumpul bahwa membuktikan ada tidak suka dengan satu kelompok, mari kita melakukan penyerangan, ya. Lalu tiba-tiba 11 orang ini melakukan penyerangan, lalu melakukan pemerkosaan dengan pembunuhan begitu keji, ya. Apakah bisa diterapkan pasal 340? Baik, 340 itu berbeda dengan pasal yang lain yang bunyinya namanya pengeroyokan. Ya. Kalau pasal pengeroyokan itu spontanitas, ya. Dan itu karena pengeroyokan jadi mesti lebih dari satu orang, tapi bersifat spontanitas. Jika pengeroyokan itu menyebabkan akibat matinya orang, maka yang karena itu spontanitas tadi dan dalam proses penegakan hukum akan diseleksi perbuatan mana dan perbuatan siapa atau perbuatan mana yang paling menimbulkan kematian orang. Dan yang kedua, perbuatan mana plus perbuatan siapa yang paling menimbulkan kematian orang. Dialah yang harus bertanggung jawab ya, terhadap kematian orang. Jadi kalau akibat pengeroyokan itu yang peran yang utama dalam konteks itu ada dua orang ya, dua orang itu yang bertanggung jawab terhadap kematian orang. Mungkin yang lain itu hanya memukul, tanggung jawab terhadap pemukulan saja. Jadi tidak bisa dia terus kemudian digeser menjadi pembunuhan berencana. Oh ini spontanitas, tidak ada berencana. Ya, tidak ada berencana. Jadi kalau spontanitas kemudian melakukan tindakan yang tak ada sasaran tadi, itulah namanya pengeroyokan. Jadi berbeda dalam hukum KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 itu kalau pengeroyokan ya pengeroyokan. Dia biasanya melakukan pengeroyokan itu nanti akan diseleksi yang paling punya dominan di dalam timbulnya akibat itu kelakuan siapa. Dia yang harus bertanggung jawab. Kalau yang lain hanya ikut-ikutan datang kumpul itu tidak bisa dikatakan semua melakukan pengeroyokan, tidak. Pengeroyokan itu harus dilihat siapa yang melakukan perbuatan. Istilah bahasanya siapa yang melakukan perbuatan maka dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau perbuatannya menimbulkan akibat matinya yang mengakibatkan matinya maka dia bertanggung jawab terhadap akibat matinya. Kalau hanya mukul sekali ya bertanggung jawab pemukulan itu dan seterusnya. Demikian keterangan ahli. Makasih ahli. Kalau ada aktor intelektual, pencetus ya, pelaku utama, aktor ya, yang merencanakan, yang mempunyai ide lah dalam perumpamaan tadi, dalam peristiwa yang saya sampaikan tadi, ada 3 orang. Lalu 3 orang ini sampai satu peristiwa itu dari 11 orang, 8 orang ini sudah divonis, bahkan sudah sampai inkrah. Tapi 3 orang itu sampai sudah yang 8 orang itu menjalani 8 tahun lebih, itu belum ditangkap. Ya. 3 orang itu adalah disebutkan adalah aktor utama. Ya, pelaku utama. Yang 8 yang sudah dihukum ini adalah yang 5-5-nya, pasal 55. Ya. Tapi justru yang 8 orang ini, 7 orang diantaranya dari tuntutan hukuman mati divonisnya rata. Baik yang boleh dibilang memukul dengan nonjok 1 kali, dengan yang menikam dengan pisau di dalam dakwaan ya, di dalam pertimbangannya juga demikian. Yang ada juga dituduh mensetubui ya, dan juga ada perbuatan yang lain ini berbeda-beda, tapi vonisnya sama. Menurut ahli bagaimana dalam satu peristiwa? Ada 3 pelaku utamanya masih DPO, belum tertangkap. Baik, ahli jelaskan terlebih dulu harus dibedakan tadi pengeroyokan dengan pembunuhan berencana. Ya. Kalau dalam pengeroyokan ya tidak bisa orang yang kumpul atau orang yang sama melakukan pemukulan ya bertanggung jawab terhadap pemukulan saja. Gitu. Tapi kalau yang punya peran yang dominan misalnya saja menyebabkan mati dan menyebabkan terperkosanya orang dan sebagainya itu, ya itulah dia bertanggung jawab mereka, itu tidak bisa orang lain dikatakan bertanggung jawab. Yang kedua, kalau itu misalnya hubungannya dengan sangkaan tadi seperti ditanyakan tadi berencana, sebut saja itu menjadi pembunuhan berencana karena mengakibatkan mati, itu memang pelakunya bisa seperti yang disebutkan tadi ya, beberapa dan sebagainya begitu. Tapi tetap juga kalau dalam menggunakan pasal 55 terutama yang terkait delik penyertaan, itu pasti ada pelaku utamanya siapa. Dan pelaku utama itu yang dialah yang punya, tadi disebutkan iktikat jahat untuk melakukan pembunuhan. Kalau tadi ada 3 orang itu sepakat untuk melaksanakan niat jahatnya. Tapi kalau ada pelaku yang lain yang pelaku itu adalah turut serta, ya niat jahatnya adalah turut serta melakukan
tindak pidana terhadap tiga orang tadi. Sehingga tanggung jawabnya adalah dia turut serta. Nah, memang di dalam prinsip dalam penegakan hukum terkait dengan yang pertama adalah pelaku utama dan pelaku turut serta itu nggak ada apa-apanya kalau pelaku utama tidak ditangkap atau tidak diadili. Ya. Maka tadi kalau ditanyakan bagaimana kalau pelaku utamanya tiga orang itu nggak ditangkap dan tidak bisa diadili, bahkan menghilang. Tapi yang diadili hanya pelaku turut serta. Nah, bagaimana dia turut serta terhadap pelaku utama? Pelaku utamanya nggak ada. Kalau itu benar tadi dikatakan bahwa memperkosa atau melakukan persetubuhan mereka itu, lah yang bersetubuh kan dia. Andil setubuhnya apa? Kan nggak bisa dilakukan. Kalau itu ada persetubuhan kan mesti semua apa sebut saja itu bukti-bukti itu mengarah pada pelakunya, pelaku utamanya tadi. Ingat loh, persetubuhan nggak bisa dilakukan rame-rame. Kalau mungkin berganti, gitu ya. Kalau berganti yang itu kan ada indikasi bukti pergantian dari tiga orang itu. Lah orang lain melakukan apa terhadap persetubuhan itu? Kan nggak bisa dilakukan begitu. Oleh sebab itulah maka tadi Ali sudah terangkan secara prinsip bahwa kalau itu sebut saja turut serta melakukan, ya pelaku utama sadar dulu. Kalau tidak ada pelaku utamanya, bagaimana orang bisa turut serta? Ya. Misalnya membunuh, yang membunuh orang lain dia harus bertanggung jawab full. Bahkan orang yang lari misalnya gitu, atau sampai sekarang nggak ketemu. Jadi yang bertanggung jawab ya yang lari itu, yang nggak ketemu itu. Karena dialah yang melakukan tindakan pembunuhan, yang lain mungkin partisipasinya, itu tergantung pada buktinya, partisipasinya seperti apa. Kalau semuanya itu adalah turut serta digebyah-uyah nilainya sama dengan pelaku utamanya, nah itu pasalnya menjadi berbeda. Berbeda artinya apa? Mereka tadi ahli sampaikan, dia mesti bersama-sama niat jahat melakukan tindak pidana. Tapi niatnya tadi yang satu adalah turut serta. Nah, keturut sertaan itu bagian-bagian yang dilakukan, itulah yang menjadi penting. Misalnya dia menyiapkan apa dan seterusnya. Tapi sifatnya adalah turut serta. Kalau pelaku utamanya nggak ada, bagaimana penetapan dia sebagai turut serta? Ini menurut ahli agak menyimpang dari prinsip penegakan hukumnya. Kalau pelaku utamanya kok dia yang pinggiran dihukum, dihukumannya sama begitu, ya. Kalau memang doktrin memang begitu, pasal 55 itu adalah ancaman pidananya sama, tapi menjadi berbeda tergantung kepada peran dia di dalam proses terjadinya kejahatan itu, gitu ya. Jadi tidak bisa dikebyah-uyah, niatnya yang satu adalah melakukan kejahatan utamanya, yang satu ini turut sertanya kan hanya partisipasi dalam proses itu. Ya. Jadi kalau ahli berpendapat bahwa tindakan sebelum ada pelaku utamanya, kemudian menghukum semua pelaku turut sertanya, mungkin itu dari doktrin hukumnya nggak tepat begitu ya. Ya kalau terbukti orang yang melakukan tindak pidana tadi terbukti yang utamanya, bagaimana kalau tidak terbukti? Kalau tidak terbukti orang ini sudah masuk penjara lebih dahulu. Kan yang dihukum pertama dan utama adalah pelaku utama. Ya. Oleh sebab itu mestinya tunggu dulu pelaku utamanya, dan kalau pelaku utamanya nanti clear untuk ditangkap dan diproses dan disidik, akan terang benderang bahwa siapa sesungguhnya yang melakukan itu, dan kalau dia yang melakukan, siapa sesungguhnya punya peran untuk melakukan itu. Jadi masing-masing akan terseleksi dan perbuatannya akan terang benderang, sebenarnya di samping dia yang melakukan itu, yang lain itu perannya sebagai apa. Ya. Jadi menurut ahli demikian, sehingga kalau itu pelaku utamanya belum ketangkap, ya harus tangguhkan dulu semua orang yang melakukan turut serta itu. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur itu diproses? Batalin, karena itu melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum. Ya. Supaya nanti apa? Tidak sesat peradilannya itu, karena apa? Ya pelaku utamanya kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, dia hanya turut serta yang itu perannya tidak signifikan dalam konteks itu. Nah kalau peran tidak signifikan harus masuk penjara dulu, ternyata nanti kalau diadili, misalnya begitu ya, dia adalah tidak terbukti. Lantas apa dia harus masuk penjara? Tanggung jawabnya apa? Maka demi tegakkan hukum dan kepastian hukum dan keadilan harus dilakukan lebih dulu adalah penegakan hukum atau sebut saja pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Jadi kalau pelaku tindak pidana sudah diadili, clear, sudah, barulah kemudian pelaku turut serta. Demikian keterangan ahli. Baik, ahli. Ini memang kasus yang tadi saya contohkan ke ahli, ya ini memang sungguh unik ya. Pelaku utama 3 orang DPO
dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Bahkan infonya katanya pernah tertangkap tapi akhirnya dibebaskan di Prapit. Bahkan 2 orang itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangannya berubah-ubah, kemudian buktinya kurang sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada, bahkan alias diduga fiktif di dalam keterangan yang kami dapatkan, ya, itu ada di media massa banyak, ya. Apakah terhadap 8 orang yang divonis tadi, kan ahli katakan ini tidak adil dan harusnya mereka tidak boleh dihukum, apalagi hukumannya menurut kami maksimal, ya, hukuman seumur hidup, ya. Di dalam seperti contoh, ya, ada peristiwa pencurian lalu penadanya ditahan tapi pencurinya tidak diproses, tentu itu tidak adil buat si penada. Itu kalau saya analogikan, ya. Ini saya pikir akan sama, yang turut serta membantunya dihukum seumur hidup sedangkan pelaku utamanya tidak dapat ditangkap. Pertanyaannya, Ali, dalam peristiwa 340 kira-kira untuk menentukan bahwa itu pelaku utama atau turut serta, bukti apa setidak-tidaknya dalam menghukum mereka yang harus ditemukan di awal setidak-tidaknya menurut ahli? Baik, ahli tadi sudah mencontohkan tentang pengeroyokan, ya. Saya kira ahli sama dengan menjelaskannya tentang pengeroyokan, ya. Yang satu hanya mukul tok terus tinggal pergi, yang satu gepuki dan macam-macam gitu. Nah, dalam proses penyidikan akan diseleksi di situ. Mana yang berkorelasi dengan akibat matinya orang, mana yang tidak berkorelasi dengan akibat matinya orang. Yang berkorelasi dengan akibat matinya orang, dia bertanggung jawab terhadap kematian. Kalau yang lain itu tidak, hanya mukul-mukul, mukulnya kalau ringan dan sebagainya, ya biasanya cukup ditegur dan sebagainya. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau itu dalam pembunuhan, itu sama juga antara pelaku dengan pelaku yang lain juga sama gitu. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana kalau yang pelaku utama, ya. Jadi terlepas dari benar tidaknya, kalau itu mungkin yang membuat statement penyidik sendiri bahwa pelaku utamanya itu tidak terangkap dan itu adalah fiktif karena ini dan sebagainya, itu ya perkara di-close semuanya, ya. Karena pelaku utamanya nggak ada dan tidak ada tindakan penyertaan kalau tidak ada pelaku utama. Jadi kalau begitu, kalau itu benar seperti itu, bahwa sampai hari ini atau sampai masalah itu di PK-kan seperti ini, ternyata mereka tidak ketemu gitu. Nah, kalau tidak diketemu, terus ada statement-statement yang intinya adalah dia ternyata tidak bisa ditemukan dan ternyata melarikan diri, atau singkat kata itu fiktif. Ya, berarti tindak pidana pokok, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang lainnya tadi, ya, berarti dia juga tidak ada pelaku utamanya. Kalau tidak ada pelaku utamanya, berarti pelaku turut sertanya juga tidak ada. Turut serta apa? Pelaku utamanya nggak ada. Saya kira kalau ditanya tentang bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang harus masuk dengan pidana maksimum tadi, dia tidak boleh dihukum pidana maksimum. Bahkan jangankan maksimum, untuk dinyatakan dia turut serta aja tidak bisa dalam doktrin hukumnya. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu harus itu adalah tindak pidana pelaku utamanya. Jadi kalau pelaku utamanya tidak bisa masuk, berarti pelaku turut serta juga tidak masuk. Tapi kalau pelaku utamanya itu ternyata itu fiktif dan tidak ada, berarti tidak ada juga pelaku turut serta. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih dapat dipahami ahli, ya. Terhadap 340 tadi harus ada motif, harus ada perencanaan yang jelas, ya, untuk mereka melakukan bersama-sama. Yang berikut kita mau tanyakan, kalau di dalam satu dakwaan pembunuhan berencana 340 selain tadi, ya, motif tadi dibuktikan, ya, tadi ada katakan tidak ada saksi, ya ada saksi lah yang melihat, kemudian saksi itu mencabut keterangannya ahli, ya, bahwa peristiwa pertama itu yang menyaksikan adanya pembunuhan yang dituduhkan perencanaan 340 adalah akibat dari kesaksian 2 orang, ya, dari 2 orang yang menyaksikan melihat pembunuhan atau pengejaran, pembunuhan, penikaman dan lain-lain.
Kemudian di dalam dakwaan ada juga satu orang yang juga turut katanya menyaksikan yang dihadirkan di sidang. Di dalam laporannya itu sebenarnya yang mendampingi korban itu mereka nggak hanya bertiga, ada 8 ahli, ada 8 orang di dalam laporannya. Kemudian di dalam laporannya juga LP, ya maksud saya di dalam laporan polisi, di dalam kronologisnya bahwa pesertanya atau pelakunya itu ada 11 orang. Ya, yang dihadirkan di persidangan dari 8 orang itu hanya 1 orang. Ya, yang menyaksikan. Kemudian yang memberikan keterangan awal bahwa itu ada peristiwa pembunuhan berencana itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahkan 1 orang di antaranya yang menyaksikan awal itu sudah mencabut keterangannya di dalam persidangan PK ini. Mengatakan keterangan dia tahun 2016 adalah tidak benar. Ya. Lalu ada 1 lagi yang dari 8 orang yang mengikuti korban juga sudah mencabut lewat persidangan PK ini yang menyatakan tahun 2016 dia tidak benar, tidak pernah melihat peristiwa yang dituduhkan perencanaan pembunuhan tadi. Sisa seorang saksi ya yang melihat. Menurut ahli bagaimana terhadap peristiwa yang tadi saya umpamakan? Jadi baik ahli jelaskan itu. Kalau misalnya peristiwa pembunuhan itu kan sebagai salah satu bukti ya. Ada yang melihat, ada. Kalau orang melihat saja itu sudah mencabut, ya. Saya ulangi lagi, kalau orang saksi yang melihat saja sudah mencabut, penglihatannya pada saat itu bahwa penglihatannya itu tidak benar, ya. Berarti dia tidak pernah melihat kasusnya. Yang kedua juga sama, itu mencabut juga. Berarti kalau dia mencabut, itu tidak ada alasan pencabutan itu, berarti keterangannya itu tidak ada, gitu. Jadi kalau 3 orang memberi keterangan kesaksian, yang 2 mencabut keterangannya disebabkan karena memang itu tidak ada, berarti keterangan yang 1 itu tidak mungkin, itu memberi keterangan yang benar. Ya. Menurut ahli berarti yang sama, kalau ngomong dia adalah bahwa itu melihat begitu, yang 2 melihat sudah dicabut, berarti nggak mungkin yang 1 melihat sendiri, ada peristiwa sendiri, yang sama-sama bertiga melihat itu. Ya. Jadi logika hukumnya, berarti kalau yang 2 mencabut, pasti objeknya itu tidak pernah ada. Gitu. Tapi kalau yang 1 itu menerangkan, yang kedua menerangkan, yang ketiga menerangkan, keterangan itu ada selisihnya berbeda dengan kondisi satu dengan yang lain. Oh, peristiwanya ada. Cuma dalam hal mengkonstruksi keterangan yang diberikan, perspektif yang berbeda-beda. Mungkin yang 1 dari depan, yang 1 dari samping, yang 1 dari atas. Berarti itu ada peristiwanya. Tapi kalau mencabut karena memang tidak ada, yang kedua mencabut karena tidak ada, pastilah yang ketiga itu memberi keterangan juga tidak ada peristiwanya. Jadi teknik menguji pembuktian menurut ahli seperti itu ya. Jadi kalau sudah mencabut karena pencabutan itu dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, berarti apa yang diterangkan adalah nihil. Harus dipandang tidak ada, dan karena tidak ada, 2 orang tidak ada, 1 menjadi tidak ada. Ya, karena 1 saja tidaklah cukup. Karena apalagi ada pendampingan yang kedua adalah ditarik ya, atau dibatalkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwanya pasti tidak ada di situ. Ya. Apalagi sampai sekarang tidak pernah memberi keterangan dan tidak pula memberi klarifikasi atau bentuk-bentuk yang lain. Gitu ya. Mudah-mudahan mendengar suara ini dia bisa memberi keterangan supaya kalau yakin ada, tolong buktikan peristiwa jam berapa, tanggal berapa dan seterusnya dan bisa diajukan sebagai bukti-bukti, dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain. Karena kalau hanya 1 keterangan saksi tanpa ada bukti-bukti yang lain, dia adalah bukan keterangan saksi dan tidak dipakai sebagai alat bukti. Demikian keterangan ahli. Makasih ahli. Tadi saya tanyakan di dalam perumpamaan kasus tadi, anggaplah 3 orang, 2 orang yang menyaksikan memberikan keterangan awal dari versi saksi, yang 1 adalah yang mengikut dari korban. Anggaplah betul di awal pun kami melihatnya harusnya disesuaikan dengan alat bukti lain, berkesesuaian apa tidak. Ini dilihatnya waktu awal ahli bahwa melihat ditusuk dengan samurai panjang, samurai pendek, dengan apa namanya bambu ya, dengan bambu tadi ya, dengan bambu, nah, kemudian ditimpuk dengan batu ya, yang ternyata
samurainya belakangan tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan, ya. Yang dihadirkan justru barang buktinya menjadi mando ukuran 70 cm katanya. Kemudian bambunya kami lihat di dalam berkas berita acara pemeriksaan yang kami dapatkan itu tidak lancip, ahli, itu seperti mau menyangga untuk cor bambu bulat untuk ngecor bangunan, ya kan? Padahal di dalam dakwaannya bambu itu juga menusuk ke tubuh, katanya mengakibatkan korban. Ya, apalagi sekarang para saksi itu mencabut. Ya, menurut ahli konstruksi hukumnya apakah harus gugur atau bagaimana? Karena tinggal saksi seorang ini, tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka melakukan pembunuhan yang dimaksud, kecuali hanya ada visum yang menyebutkan ada kematian, penyebab kematian tidak wajar. Mungkin pendapat ahli bagaimana? Baik, ahli jelaskan, prinsip tadi sudah ahli jelaskan bahwa kalau toh dia keterangan kesaksiannya akan diakui, berarti harus keterangan itu cocok dengan barang bukti dan alat bukti yang tersedia. Ya. Jadi kalau itu benar seperti itu, berarti dia keterangan ahlinya terkoneksi dengan bukti-bukti yang ada gitu. Tapi kalau keterangan ahli ternyata, keterangan saksi tadi bertentangan dengan alat bukti yang telah ada, itu semakin meyakinkan bahwa keterangan saksi tadi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada yang sesungguhnya. Seperti contoh tadi, pisau atau celurit atau pedang dan sebagainya, ternyata nggak ada pisau, celurit, pedang. Kalau toh ada pisau, celurit atau pedang misalnya atau sejenisnya tadi, termasuk juga tadi adalah kayu atau bambu tadi, itu teknik pembuktian dia menjadi alat bukti atau tidak, kan harus dites. Ada nggak jejak bahwa pelaku itu menggunakan itu dengan sidik jari misalnya begitu. Tapi kalau tidak itu kan ambil aja bambu, ini alat buktinya ini. Tapi tanpa ada pembuktian hubungan antara bambu itu dengan pelaku tindak pidana. Ya seharusnya harus dibuktikan itu tadi. Kalau ada pedang misalnya begitu, ada nggak sidik jari pelaku ada di situ atau tidak? Kalau dia ada bambu, ada nggak sidik jari ada di situ atau tidak? Kalau ada, sidik jari siapa? Di antara 12 pelaku tadi atau 3 pelaku tadi? Jadi kalau itu tidak ada dan semuanya tidak ada, terus hanya keterangan satu orang saksi, berarti tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi dengan fakta pendukung fakta-fakta atau pendukung alat bukti yang lain, berarti keterangan saksi tadi tidak berlaku sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Demikian keterangan ahli. Mohon izin, karena kami ingin memperlihatkan lampiran barang bukti di BAP potongan bambu, mungkin ahli bisa nanti melihat lalu bisa memberikan komentar. Pertanyaan saya berikut tadi terkait melihat bentuk bambunya, ahli, silakan. Silakan, Pak. Sama ya dengan yang ditermohon ya gambarnya ya, sama ya. Nah. Oke, ahli, boleh saya lanjut majelis? Oke. Pertanyaan saya berikut, dengan barang bukti yang ada yang disertakan untuk menghukum para 8 pemohon, dengan katanya ada di dalam dakwaan, di dalam putusan pertimbangannya ada tusukan bambu, ya, yang menyebabkan luka dan kematian, ya. Menurut ahli mungkin nggak dengan bambu model begitu? Baik, sesungguhnya membuktikan ditusuk bambu atau bambu itu atau bukan, itu sebenarnya yang pertama itu seharusnya kedokteran forensik, ya, kedokteran kehakiman yang bisa menjelaskan itu mati karena tusukan bambu atau tidak. Dia akan bisa menghubungkan antara luka dengan tusukan bambu. Ini nanti bisa di cross check terlebih dahulu dengan keterangan kehakiman yang dia memeriksa kondisi korban. Satu. Yang kedua adalah bambu itu mau ditusukkan atau digebukkan, itu 2 hal yang berbeda juga. Maka itu nanti bisa diklarifikasi kepada dokter kehakiman, kedokteran forensik yang bisa menjelaskan tentang luka yang diderita oleh korban. Ya. Kalau itu ditusuk, itu kan nggak mungkin, ujungnya tumpul. Gitu.
Jadi tusukan tumpul itu berbeda dengan tusukan runcing. Kalau runcing itu memang bisa mematikan. Kalau tumpul mungkin menderita memar. Yang kemungkinan mematikan agak sulit, apalagi jaraknya jauh. Melakukan itu agak sulit. Kalau dipukul juga demikian. Mengingat bambunya panjang begitu kan, mukulnya jaraknya harus dekat, malah nggak bisa. Gitu. Jaraknya harus jauh dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara prinsip terkait dengan barang bukti yang ditampilkan tadi adalah apakah benar barang bukti itu dipakai untuk melakukan tindak pidana yang menimbulkan akibat matinya orang. Tadi alasan ahli katakan bahwa kalau itu benar sebagai kausa kematian orang, ya penyebab matinya orang, bahwa pertanyaannya itu ditusukkan, dikebukan atau diapakan. Jadi kalau itu tidak ada keterangan berikutnya, ya keterangan yang memberi keterangan tentang bambu itulah yang dipakai, itu masih tanda tanya kebenarannya. Ya. Karena bambunya itu kalau ditusukkan begitu berarti akibatnya berbeda dengan bambu runcing. Ya. Kalau dikebukan pasti luka atau penderitaan fisiknya juga berbeda. Gitu. Jadi menurut ahli demikian, sehingga kata-kata atau alat bukti bambu tadi masih bisa terklarifikasi kalau itu ada keterangan kedokteran kehakiman, kedokteran forensik yang bisa membedah luka yang seperti apa hasil tusukan bambu itu. Yang kedua adalah dari penyidik misalnya, ada enggak dia sidik jari siapa yang memegang bambu itu. Kalau itu tidak ada, minta maaf, bambu itu adalah bukan alat bukti dan juga bukan barang bukti. Jadi sederhana sesungguhnya. Kalau itu tidak ada ya berarti itu bambunya tidak terkoneksi dengan proses kejadian perkara yang menimbulkan akibat matinya orang. Kalau itu benar bahwa itu adalah pembunuhan. Demikian. Oke, ahli, sekali lagi, jadi kalau kesaksian yang tinggal dari 3 orang tinggal menjadi 1 orang tadi yang masih bertahan tanpa didukung oleh alat bukti yang ada bahwa ini adalah satu peristiwa pembunuhan, ya. Jadi secara konstruksi dengan mencabutnya 2 saksi yang terbaru itu, apakah otomatis meruntuhkan dakwaan yang menghukum mereka saat itu? Ya, baik. Jadi karena keterangan 3 orang saksi tadi itu adalah yang menentukan ada tidaknya pembunuhan, ya. Saya ulang lagi, yang menentukan adanya pembunuhan, gitu. Berarti kalau sudah 2 dicabut, berarti diragukan ada tidaknya pembunuhan. Dan yang kedua, kalau itu benar, tinggal 1 orang saksi yang belum mencabut. Pertanyaan kedua adalah, apakah keterangan saksi itu didukung oleh alat bukti yang lain? Kalau tidak didukung alat bukti lain, berarti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dan tidak bisa membuktikan. Artinya apa? Tak ada alat bukti bahwa itu ada terjadi pembunuhan. Nah, kalau tidak ada alat bukti terjadinya pembunuhan, maka pembunuhan itu digeser. Namanya teknik pembuktian. Teknik pembuktian bisa dilakukan namanya dengan induksi. Hasil kajian terhadap korban yang tadi ahli sudah terangkan itu, menurut kedokteran forensik di kedokteran kehakiman forensik itu, apa bunyi daripada korban itu. Ya. Jadi kondisi korban itulah yang sesungguhnya dalam tindak pidana pembunuhan yang berbunyi. Jadi kalau bunyinya seperti apa itu adalah yang membunyikan, yang kompeten itu adalah kedokteran kehakiman. Dan hasil bunyinya itu dimuat di dalam namanya visum et repertum. Itu menjadi berbunyi, korban itu menjadi berbunyi dari barang bukti menjadi alat bukti. Tapi kalau tidak ada namanya adalah forensik dari kedokteran kehakiman yang melakukan proses objektif dalam mengubah barang bukti menjadi alat bukti tadi, ternyata bunyinya visum et repertum mengatakan bahwa ini luka-luka disebabkan karena faktor-faktor yang lain, non pembunuhan. Memang dia mati, tapi non pembunuhan, berarti harus diakui bahwa itulah yang benar. Karena yang bisa membunyikan korban itu menjadi alat bukti, dari barang bukti menjadi alat bukti, itu hanya satu adalah kedokteran kehakiman. Ini ahli selalu kutip ya kasusnya seorang kecelakaan lalu lintas, tabrakan di Garut, ya. Terus kemudian si pelaku sopirnya itu oknum TNI,
Dikiranya orangnya baik, begitu ngambil korban itu oleh masyarakat, baik sekali dia, korban ditolong, dibantu dan seterusnya. Setelah ditolong, dibantu, dikiranya kan dibawa ke rumah sakit. Ternyata oleh si pelaku tadi dibuang ke Kali Cisadane di Garut. Ketika dibuang di Kali Cisadane, maka ketemu nyangkut dan kemudian di autopsi oleh kedokteran kehakiman. Hasilnya apa? Yang perempuan dikatakan mati karena kecelakaan. Yang laki-laki mati karena pembunuhan. Yang bisa bunyi ini siapa? Adalah kedokteran kehakiman. Ya. Mati karena pembunuhan karena apa? Masih hidup ketika terjadi kecelakaan dibuang ke kali. Akibatnya dia menghirup air, pasir dan sebagainya, matilah dia. Jadi matinya menghirup pasir, bukan karena ditabrak. Tapi yang perempuan ditabrak, mati, sehingga dibuang ke Kali Cisadane, dia tidak pernah ada bukti-bukti apa-apa yang disimpulkan oleh kedokteran forensik, dinyatakan ini karena pembunuhan, yang satu karena kecelakaan. Yang Ali ingin sampaikan bahwa ini juga sama dengan kematian yang diderita oleh korban dalam kasus ini. Jadi itu yang menentukan siapa? Itu bahasa Ali katakan kedokteran kehakiman. Ya. Bunyinya dialah yang bisa menentukan itu karena memang objeknya seperti itu. Jadi kalau itu digeser luka itu memang luka itu ya, tapi dia mengerti bahwa luka itu karena apa, ilmunya ada. Gitu. Darahnya mengucur kemana, netes kemana, itu semua ada istilahnya informasi yang luar biasa bagi untuk proses penyidikannya. Kebetulan Ali dulu mendalami masalah terkait pembuktian itu ya, salah satu di antaranya itulah jasa dari kedokteran kehakiman. Ya. Atas dasar itu Ali sampaikan bahwa dalam kasus ini mestinya harus lihat itu hasil visum et repertum dokter apa. Gitu. Itulah yang tadi untuk mematahkan dari apakah ini pembunuhan atau bukan. Menurut Ali dari situ, nanti kalau setelah dia memberi keterangan yang terakhir tadi sebagai akibat itu, barulah kemudian ada nggak alat bukti yang lain. Jadi alat bukti yang lain tadi, keterangan saksi itu bisa disingkirkan dulu, tergantung pada kedokteran forensik. Jadi keliru juga kalau itu saksi dulu diomongin, setelah itu baru kedokteran forensik. Kalau kejahatan berakibat delik material, itu akibat dulu baru pada sebab. Jangan sebab dulu dicari-cari, akibatnya belum tentu ada. Jadi akibat dulu kepada sebab. Nah, atas dasar itulah menurut ahli teknik pembuktiannya seperti itu. Terima kasih. Yang terakhir ahli dari saya sebelum teman-teman yang lain. Di dalam satu cerita peristiwa yang saya umpamakan tadi, ada yang memberikan keterangan mengaku tadinya disumpah di depan penyidik. Saksi fakta ya, saksi fakta yang melihat langsung ya katanya. Lalu ketika persidangan tidak pernah hadir. Lalu di persidangan diakui pemeriksaan dibawa sumpah di depan penyidik, keterangannya dibacakan dan dianggap sama nilainya di depan persidangan. Ya. Yang satu memang hadir yang mengikut korban tadi di dalam persidangan dan memang mengaku disumpah di depan persidangan. Pertanyaan saya ahli yang terakhir, saksi yang tidak hadir di persidangan tapi mengaku disumpah di depan penyidik dan dibacakan di depan persidangan, kesaksiannya dan diadopsi di dalam pertimbangan majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menghukum para terpidana, ya. Dalam persidangan PK ini dia cabut di depan persidangan dan betul dia hadir dan di depan pengadilan, di depan sidang dan disumpahnya di depan persidangan. Begitupun satu saksi fakta lain yang tahun 2016 lalu hadir di persidangan dan disumpah, tapi mengaku saat itu memberikan keterangan yang tidak benar. Dan hari ini dalam persidangan PK ini juga dia disumpah dan menyatakan mencabut dan kan keterangan yang benar. Menurut ahli, apakah keterangan saksi yang sudah mencabut di depan persidangan PK ini itu sama nilainya kesaksian seperti yang di tahun 2016 ketika yang satu hadir di persidangan, yang satu tidak hadir di dalam persidangan? Mohon penjelasan ahli. Baik, mungkin sedikit ke belakangnya terlebih dahulu. Kalau itu benar bahwa pada saat sidang pengadilan dia tidak hadir, kalau orangnya ada,
Ini menjadi tanda tanya, ada apa dengan peristiwa itu. Yang kedua, mestinya hakimnya pada saat itu kalau dia memang keterangannya penting dan menentukan, mestinya dia wajib hadir, wajib datang. Kalau tidak datang bisa dipidana yang bersangkutan. Karena apa? Karena keterangannya adalah penting dan menentukan. Membuat orang masuk penjara dan membuat orang tidak masuk penjara. Nah, pertanyaannya kesadaran itu muncul kalau setelah ada putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, dan kemudian dia dalam sidang PK dia mencabut. Ya. Lantas pencabutan itu kekuatan hukumnya bagaimana? Ya, prinsipnya bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan. Ya. Jadi kalau tadi keterangan hanya di berita acara, disumpah, orangnya ada begitu, tapi tidak dibawa ke pengadilan, tidak diajukan ke pengadilan, terus kemudian itu dipakai sebagai pertimbangan utama di dalam mengambil putusan. Nah ini menurut ahli terdapat mestinya kekhilafan hakim dalam proses itu. Yang seharusnya tidak boleh dong ya. Maka ahli selalu menerangkan itulah kenapa keterangan saksi yang saksi dipanggil oleh hakim di pengadilan tidak datang, maka dia bisa dipidana karena dia bisa membuat peradilan itu sesat. Ya, kalau dia hadir itu bisa clear, di cross check keterangannya, tapi kalau tidak hadir tidak bisa di cross check keterangannya. Akibatnya adalah putusan yang sesat atau menyesatkan. Nah itulah pentingnya kalau sekarang tiba-tiba itu sudah membuat pernyataan yang esensi pokoknya memberi keterangan benar dan yang sebenarnya di atas sumpah bahwa keterangan yang lama itu adalah tidak benar karena alasan-alasan yang bisa dikuatkan dan keterangan yang baru disampaikan koneksi dengan keterangan-keterangan yang lain, alat bukti yang lain, maka keterangan itu bisa diterima kalau itu dinyatakan sebagai keterangan yang baru dalam satu konteks pengadilan. Artinya keterangan kesaksiannya bisa on ya, dalam satu konteks peradilan. Kalau yang lama bisa tercabut berarti off dia keterangan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan mereka yang tidak mencabut tadi dan seterusnya mengubah juga keterangannya karena sesuai dengan yang benar dan yang sebenarnya. Ya kalau menurut ahli itu sama, harus dihargai bahwa prinsip pencabutan itu prinsipnya kan tidak boleh. Tapi kalau ada alasan-alasan hukum yang benar dalam rangka untuk menemukan kebenaran material atau kebenaran hakiki, ya dia wajib untuk mencabutnya. Kalau pada saat itu keterangannya ada kekhilafan atau lupa atau ada intimidasi, ada macam-macam bentuknya yang membuat dia keterangan tidak benar dan tidak yang sebenarnya. Demikian keterangan. Jadi diperbolehkan ya mencabut keterangan itu dan mengubahnya di bawah sumpah di persidangan PK ini gitu ya Ali ya. Untuk lebih tegasnya ya. Ya, tegasnya begini. Dulu keterangan diberikan sudah menjadi pertimbangan hakim. Yang satunya adalah tidak hadir gitu. Ya. Nah, saya ingin katakan bahwa mencabut keterangan yang sudah masuk dalam dokumen pengadilan itu dengan apa? Ya dengan putusan pengadilan. Artinya dengan putusan pengadilan apa ya? Kalau sekarang itu ada proses pengadilan PK, dia mencabut di depan pengadilan PK, berarti keterangan yang lama sudah gugur dengan sendirinya. Tapi kalau keterangan itu tidak dicabut di pengadilan, itu kan selevelnya adalah putusan pengadilan. Nah putusan pengadilan harus dilawan dengan putusan pengadilan. Jadi sah-sah. Ya. Ini Ali pernah memberi keterangan, hal yang sama ya mirip-mirip lah gitu ya. Itu juga sama, keterangan di putusan mahkamah itu ternyata duplikasi atau copy paste dari putusan orang lain gitu. Ini putusan levelnya sampai Mahkamah Agung. Karena dulu dia mengambil keputusan perkara itu sampai di Mahkamah Agung, filenya masih ada barangkali itu. Ternyata di copy masukkan di situ. Saya bilang, ini salah putusan mahkamah. Ya kami ralat Pak, tidak boleh diralat. Harus kami gugat dalam proses pengadilan. Akhirnya digugat di pengadilan dan pengadilan menyatakan ini pengadilan salah ini putusan dan diluruskan oleh pengadilan. Oh. Ya, kalau begitu ini keterangan ahli sudah cukup ya. Makasih terkait dengan pertanyaan. Skor dulu ya, untuk azan ya.
Siap ya, skor cabut. Sidang tetap menyatakan terbuka untuk umum. Silakan dilanjutkan, Pak. Pertanyaan terakhir dari rekan kami, Pak Ian Huta Barat. Oke, terima kasih ahli. Eh, dalam suatu perkara dengan tuduhan 340 seperti yang digambarkan diterangkan oleh ahli tadi bahwa ada unsur perencanaan. Nah, saya sampaikan di sini dalam suatu perkara ada pertimbangan hukum bahwa unsur perencanaan itu pertama dilihat dari cara pelaku memukul ke bagian tubuh korban. Ini fakta persidangan, ya, fakta persidangan. Kemudian yang kedua, unsur perencanaannya dilihat karena ada SMS pada tanggal tertentu yang mana tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Kemudian yang ketiga, bahwa perencanaan itu mengikuti arah larinya korban. Yang keempat, bahwa perencanaan itu meliputi adanya tempo waktu perbuatan itu dilakukan. Misalnya perbuatan itu dilakukan lebih kurang 1,5 jam. Nah, dalam pertimbangan hukumnya, dalam 1,5 jam itu, di mana perbuatan itu sudah dilakukan, itu dianggap sebagai suatu perencanaan. Satu lagi, supaya ahli sekaligus menanggapi, bahwa ternyata di dalam perkara tersebut, pelaku yang mengakibatkan korban meninggal, perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal itu DPO sampai dengan saat ini. Bagaimana tanggapan ahli terhadap fakta hukum perencanaan dan fakta yang muncul bahwa pelaku utama yang mengakibatkan korban meninggal itu sampai sekarang DPO? Silakan ahli. Baik, ahli jelaskan kalau per definisi ahli sudah sampaikan tadi, yang disebut sebagai pembunuhan berencana itu adalah antara tumbuhnya niat dengan pelaksanaannya itu terdapat jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir antara mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Kalau melaksanakan niat jahatnya berarti pembunuhan berencana, kalau membatalkan berarti tidak ada perbuatan pembunuhan. Jadi bukan karena cara melakukan, bukan cara. Karena apa? Kalau pembunuhan yang 338 yang tadi katakan sengaja biasa, itu kan letaknya pada kesengajaan bukan pada perbuatan. Harus dibedakan itu. Kesengajaan itu letaknya itu adalah bagiannya pada kesalahan, dan kesalahan itu dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan kealpaan itu ada kesengajaan, ada gradasi. Gradasinya apa? Kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana. Berencana itu sebenarnya sikap batinnya itu, dan kemudian sikap batin itu tidak menggunakan kesempatan mempertimbangkan tumbuhnya niat dengan pelaksanaannya itu untuk membatalkan niat jahatnya. Ya. Jadi kalau tadi ada contoh-contoh ini, misalnya saja bagaimana cara melakukan dan sebagainya, menurut ahli nggak tepat karena itu penilaian batin bukan penilaian lahir, ya, penilaian lahir. Yang kedua terkait bagaimana kalau itu pelaku utamanya tadi saya katakan dalam hubungannya dengan pasal 55 tadi adalah pelaku utama, yang lain adalah pelaku turut serta. Nah kalau pelaku utamanya sampai sekarang tidak ada, terus kemudian sudah diproses-proses tidak ada, bahkan ada indikasi menghilang dia, atau ada indikasi dia adalah tadi apa yang disebut fiktif gitu, ya berarti nggak ada tindak pidana karena pelakunya nggak ada. Kalau pelaku turut serta itu nggak ada pelaku turut serta kalau pelaku utamanya tidak ada. Jadi logikanya begitu. Sehingga bagaimana membuktikan dia turut serta? Turut serta kepada siapa? Sama pelaku. Pelakunya nggak ada. Jadi logika hukumnya nggak masuk dalam konteks itu. Sehingga dengan demikian kalau sampai
belum ditemukannya sama namanya pelaku utama dan kemudian diadili dan pasti dia dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan, dan sekaligus yang kedua adalah kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan dengannya, itu tidak tertangkap dan tidak terbukti di dalam pengadilan, ya tak ada pelaku turut serta di dalamnya. Demikian. Oke, terima kasih ahli. Yang mulia. Dari termohon, sudah silakan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat datang Prof. Terima kasih. Kesempatan yang baik untuk bisa kembali bertemu di sidang PK yang mulia ini. Yang pertama yang ingin kami mohon pendapat ahli adalah terkait masalah upaya hukum peninjauan kembali, di mana di dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP di situ jelas mensyaratkan yang bisa dilakukan upaya hukum PK adalah adanya novum, kemudian terjadi putusan atau kekeliruan, maupun adanya pertentangan. Mohon penjelasan ahli. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan novum, termasuk mohon penjelasan juga apa yang dimaksud dengan putusan yang saling bertentangan, bahkan termasuk bahwa ada kekeliruan dalam putusan itu. Mohon pendapat ahli. Yang mulia, sebelum dijawab oleh ahli, termohon kami akan menghadirkan 3 saksi ahli pidana. Salah satunya nanti adalah menyangkut pertanyaan Yang mulia, hukum acara. saya rasa itu pertanyaan ahli hukum pidana yang biar beliau dulu yang menjawab. Kami tidak memerlukan tanggapan dari tim penasihat hukum. Karena nanti yang kita hadirkan itu untuk sistem beracaranya, maka tadi kami nggak singgung tadi tentang novum, tentang apa segala macam, itu sistem beracaranya. Nanti ada yang lebih ahli. Artinya ada spesialisasi. Beliau ini Profesor Musakir ini adalah hukum pidana material, gitu loh. Itu Pak. Jadi terkait dengan novum, Kami belum memberikan, beliau bersedia apa enggak ahli? Kalau beliau enggak bisa menjelaskan ya kami menerima pertanyaan yang lainnya. saya hanya mempertegas ya, karena ahli pidana ini bukan satu orang ini aja yang akan dihadirkan, tapi tergantung ahli lagi. Kalau ahlinya mau memberikan pendapatnya mengenai novum, ya silakan. Baik, ahli jelaskan singkat saja. Intinya kalau novum itu persis seperti kasus Sengkon dan Karto. Itu aja tuh namanya novum. Putusan sudah dikeras semuanya. Ada orang mengaku dirinya adalah pelaku pembunuhan itu. Itu jelas, itu contoh novum itu seperti itu. Novum itu apa? Bisa alat bukti baru, bisa itu adalah keadaan baru. Ya. Jadi ternyata itu ngaku saya lah pembunuhnya. Selesai semua urusan. Putusan proses batal dengan sendirinya, dibatalkan melalui putusan PK. Kalau namanya yang kedua itu namanya terdapat putusan yang salah, memang salah di dalam putusan itu, nggak usah diperdebatkan. Mungkin teknik logika di dalam membangun logik dalam putusan itu sudah salah. Seperti Adi tadi, ini saksi harus diajukan, ternyata nggak diajukan. Padahal kalau diajukan clear and clean, orang tidak masuk penjara. Tapi karena tidak diajukan, orang masuk penjara. Clear juga. Jadi yang terakhir itu namanya ada putusan yang saling bertentangan. Saling bertentangan itu biasanya terjadi dalam hal putusan yang mengacu kepada yang disebut sebagai pasal 55. Ya. Jadi putusan itu memang saling bertentangan. Kalau dalam perkara korupsi mungkin tidak menyangkut pokok perkara ini, itu yang satu penyertaan, yang satu dihukum pasal 3, yang satunya dihukum pasal 2. Padahal penyertaan. Kan jelas unsurnya aja berbeda, ini berbeda, semuanya berbeda. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam perkara penyertaan yang lain, yang satu mati karena dibacok dari belakang. Ada buktinya? Yang satu mati karena tabrak kepalanya itu kena tiang listrik. Saling bertentangan.
Contohnya seperti itu aja singkatnya. Baik. Selanjutnya, tadi ahli juga menerangkan tentang sikap batin pelaku. Di dalam hukum pidana, asas hukum pidana jelas untuk menjadi pertimbangan di dalam putusan maupun tuntutan, sikap batin pelaku tidak mudah. Tadi ahli juga menjelaskan bahwa kesengajaan itu penting dibuktikan, walaupun itu, mohon maaf, sikap batin pelaku dalam arti mengendaki dan mengetahui. Yang ingin kami tanyakan, terkait teori kesengajaan sebagai tujuan, kepastian, dan kemungkinan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian, utamanya terhadap perkara, mohon maaf, pembunuhan. Mohon pendapat ahli. Baik, ahli ingin jelaskan begini. Yang tadi sebenarnya ahli sudah menjelaskan bedanya apa antara kesengajaan biasa dengan kesengajaan berencana. Saya kira tidak perlu saya ulang, ahli sudah menerangkan. Nah, kalau itu yang dinamakan kesulitan dalam pembuktian. Kalau menurut ahli, tadi ahli sudah sampaikan ada teknik pembuktian. Namanya paling mudah dalam delik material itu pembuktian itu dari akibat kepada sebab. Tadi juga sudah ahli jelaskan. Akibat itu apa? Kalau dalam pembunuhan tadi dikutipkan, kalau dalam pembunuhan akibat itu keadaan pada korban. Gitu. Misalnya orang itu diperkosa misalnya begitu. Kan sperma dan sebagainya ada tertinggal di situ kalau itu sampai klimaknya. Kalau tak ada klimaknya, bukti-bukti yang menyertainya itu bisa untuk jadikan tarik perkosaan atau tidak. Kalau misalnya pada saat ditangkap, pada saat dia meninggal itu dalam kondisi diperkosa, bajunya itu dilepas atau tidak dan seterusnya. Ini dari akibat ya. Jadi lihat akibat itu sudah kita bisa mendeteksi, oh ada perkosaan, enggak mungkin ada perkosaan, bajunya masih melekat dan sebagainya, kancing baju dan semuanya utuh. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi mati karena bacoan itu sabit itu mesti lurus luka-lukanya. Ini luka-lukanya tidak lurus, malah luka-luka dalam, gegar otak atau pecah kepalanya. Oh berarti bukan karena bacoan. Kalau bacok kan tidak mungkin begini, mesti langsung begitu. Jadi kalau bukan ya, oh kalau gitu bukan. Istilah ahli katakan kalau penyidik mau mudah ya undang aja itu kedokteran forensik untuk melakukan audit untuk itu. Demikian. Terima kasih ahli. Selanjutnya, ada suatu kasus posisi begini ya ahli. Tadi ahli juga menjelaskan bahwa teori penyertaan itu ada rangkaian maka ada kesepakatan. Sebagai contoh, ada perkara pembunuhan. Tapi pelaku yang pertama itu cukup hanya melakukan, mohon maaf, pemukulan dan tidak selesainya final sampai si korban itu meninggal. Apakah dikaitkan dengan teori penyertaan, seseorang yang tadi cuma melakukan pemukulan di awal atau katakanlah hanya mengantarkan dengan sepeda motor untuk menuju ke arah korban tadi, apakah itu juga termasuk kategori penyertaan dan bisa dipidana? Mohon pendapat ahli. Baik, kalau hanya dengan tadi yang pertama tadi ahli sampaikan bahwa kalau dia akan tindakan satu pemukulan dan pemukulan itulah yang menimbulkan akibat kematian, dia sebagai pelaku utama. Ya. Yang kedua, kalau hanya mengantarkan bagaimana, itulah mulai muncul di situ istilah dalam pasal 56 disebut pembantuan. Ya. Membantu itu mengantar saja sebelum terjadinya perbuatan. Mengerti bahwa dia akan membantu untuk orang itu mengantar kepada tempat lokasi. Itu namanya pembantuan. Karena dia tidak berbuat apa-apa setelah ngantar selesai gitu. Itu namanya pembantuan. Jadi berbeda dengan turut serta. Kalau turut serta itu ada kontribusi dalam proses kematian orang. Kontribusinya apa ya? Signifikan gitu ya. Jadi kalau kontribusinya mengantar itu tidak termasuk sebagai namanya kalau toh dikualifikasi itu membantu ya.
Membantu pun jaraknya jauh karena pemukulan dengan ngantar itu agak sedikit berbeda, tapi kan mempunyai sifat namanya memperlancar. Ya, jadi menurut ahli itu tidak bisa dikatakan penyertaannya, tapi dia lebih tepat disebut sebagai pembantuan sebelum terjadinya perbuatan. Demikian. Selanjutnya, di dalam pasal 184 KUHP jelas mengatur alat bukti yang menjadi pedoman penuntut umum maupun hakim untuk menjatuhkan salah tidaknya seorang melakukan perbuatan pidana. Yang ingin kami tanyakan, jika ada 10 atau 12 saksi, tetapi keterangannya hanya satu, tetapi ada satu saksi tapi bernilai karena dia sesuai dengan ketentuan pasal 1/26 KUHP. Apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Apakah penuntut umum maupun hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan minimal saksi tetapi didukung alat bukti surat, katakanlah bentuk visum yang saling bersesuaian, dan hal itu sesuai dengan 185 KUHP, apakah itu bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa bahwa dia cukup beberapa saksi tetapi didukung alat bukti yang lain? Mohon pendapat ahli. Baik, ahli jelaskan 184 itu pembuktiannya, bukan menentukan kesalahannya. Kesalahan itu penilaian sikap batin. Dia kealpaan atau kesengajaan yang tadi sudah ahli terangkan. Kalau itu 184 namanya pembuktian alat bukti dalam perkara pidana. Jadi alat bukti dalam perkara pidana itu memang benar 184 ya. Nah pertanyaannya 184 itu bagaimana gitu. Tadi kalau tadi ditanyakan didukung alat bukti yang lain dan sebagainya. Saya ingin jelaskan didukung atau tidak didukung pasal 184 itu prinsipnya satu. Jenis alat bukti itu dimuat dalam pasal 184. Yang kedua, perolehan alat bukti pasal 184 harus syah menurut hukum. Tidak boleh hasil paksaan juga nggak boleh, palsu-palsu juga nggak boleh, intimidasi juga nggak boleh, semuanya nggak boleh. Dia harus sah menurut hukum. Kalau tidak sah bagaimana? Batal dengan sendirinya, tidak dapat menjadi alat bukti. Yang kedua, itu diperoleh. Yang kedua tadi adalah diperoleh secara sah. Jenisnya adalah 184, diperoleh secara sah. Dan yang ketiga adalah dilakukan oleh penyidik yang sah. Siapa penyidik yang sah? Penyidik yang sah adalah penyidik yang secara organisasi manajemen penyidikan itu diangkat untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut. Kalau itu ternyata bukan diangkat dalam perkara tersebut, cawe-cawe di dalamnya, hasilnya tidak sah. Ya, cawe-cawe itu artinya dia tidak punya tugas untuk itu, tapi cawe-cawe untuk bantu-bantu mengumpulkan bukti, mengambil saksi dan sebagainya. Semua saksi yang diambil dimintai keterangan karena cawe-cawe tidak sah. Ya. Dianya telah menyalahgunakan wewenang dan keterangan saksinya tidak mengikat. Yang ketiga, yang 1, 2, 3, keempat. Alat bukti yang diperoleh tadi, ini yang paling penting dalam konteks pembuktian adalah memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Primer itu artinya apa? Tadi sudah ahli contohkan ketika pemohon tadi meminta penjelasan terkait dengan itu. Sekali diterangkan dalam visum et repertum, clear and clean, semuanya itu terbukti dengan sendirinya. Itu namanya clear and clean. Keterangan visum et repertum dokter kehakiman tadi, sekali memberi keterangan sampai terakhir itu nggak pernah diubah. Dan nggak ada alat bukti yang lain yang bisa menandingi dengan keterangan itu. Itu namanya yakin, akhirnya membantu meyakinkan hakim. Ya. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana kalau pakai alat bukti dan sebagainya, diuji aja dengan tadi empat hal tadi. Jadi kalau yang terakhir itu punya kekuatan pembuktiannya primer, ya kuat dia. Ya. Tapi kalau pembuktiannya misalnya satu keterangan saksi, dua sudah mencabut keterangannya itu, berarti satu keterangan saksi bukanlah alat bukti. Nah ini contoh saya katakan tadi, keterangan satu saksi, meskipun katanya dia melihat, mendengar dan
mengalami, melihat dan mendengar dan seterusnya begitu. Tapi kalau keterangan dua orang yang lain bertiga memberi keterangan, kemudian mencabut, keterangan yang satu menjadi tanda tanya. Ya. Sesungguhnya gampang sekali kalau pembunuhan ini bukan saksi itu. Pembunuhan itu sederhana sesungguhnya. Ungkap dulu tadi apa ahli katakan, induksi, ungkap dulu itu kondisi korban seperti apa. Ya. Jadi kalau setumpuk keterangan saksi tapi bertentangan dengan kondisi korban, nggak mungkin lah itu sebagai yang mana yang benar. Ali tadi sudah katakan keterangan kedokteran forensik terkait dengan kondisi korban itu adalah primer. Sehingga kalau ada saksi apapun yang bertentangan dengan apa yang di hasilnya itu ya masih menang pembuktiannya, kalau diadu begitu masih menang alat bukti primer. Jadi sederhana sesungguhnya kalau menurut Ali konstruksinya seperti itu, sehingga kalau alat bukti setumpuk lihat dulu mana yang paling primer yang mana, kalau nggak primer disingkirkan. Ya, disingkirkan itu artinya nantilah itu sebagai penguat yang mana. Tapi kalau itu tidak kuat juga ya sudah dimasukkan saja itu file, tapi yang kuat tadi dipakai. Ya, demikian keterangan ahli. Ya, artinya hakim dalam memutus perkara itu tetap berpegang teguh pada 184 KUHP. Itu yang kami ingin penegasan daripada ahli. Selanjutnya ahli. Dalam perkara tidak jarang kita mengenal istilah saksi mahkota. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah itu masih bisa dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim? Baik, ahli jelaskan kata-kata saksi mahkota itu sesungguhnya kalau dikaji dari filsafat hukum dan hukum pidana plus hak asasi manusia, itu sesungguhnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagaimana dia harus memberi keterangan, kesaksian terhadap rekan sendiri yang melakukan perbuatan pidana. Gitu. Bukankah kalau teknik seperti itu, dia akan cenderung menyalahkan orang lain dan membenarkan dirinya, atau setidaknya menghindari dirinya untuk berbuat bertanggung jawab itu. Termasuk juga ahli saya katakan bahwa bukan hanya saksi mahkota, ahli pernah menyampaikan di pengadilan di Jakarta Pusat pada saat itu, yang intinya begini, Jakarta Utara. Intinya ahli mengatakan begini, tentang saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum, justice collaborator. Itu juga sama, Pak. Saya bilang, itu bukannya sertifikat diberikan oleh penyidik atau penuntut misalnya terkait justice collaborator. Orang bisa palsu-palsu membuatnya itu karena apa? Karena untuk menghindari dirinya untuk proses pemberatan hukuman terhadap dirinya. Yang menentukan justice collaborator atau tidak, itu yang mulia majelis hakim. Saya kata, oh ya, saya setuju Pak Mujagir. Hakimnya pada saat itu majelis hakim menyatakan begitu, ya itu yang benar. Tapi kalau, oh saudara ini saya adalah memperoleh justice collaborator, wah macam-macam dia ngomongnya gitu. Ini pernah kami sodok itu ahli para justice collaborator perkara korupsi. Hampir semua tindak pidana korupsi ada dia. Hampir semua seluruh Indonesia. Saya bilang kayak gitu jadi justice collaborator, pelaku utama dia. Jadi itu yang saya kritik bahwa itu dihapus. Yang ada itu cuma satu, hakim, majelis hakim yang menentukan, oh ini justice collaborator. Oke, langsung hakim akan berefek kepada meringankan yang bersangkutan. Kalau tidak, ya memberatkan pada yang bersangkutan. Tapi bukan sertifikat diterbitkan oleh LPSK maupun penyidik. Ya. Saya kira ahli ingin menerangkan terkait dengan apa yang ditanyakan kepada ahli, masalah kedudukan apa yang disebut sebagai saksi mahkota itu seperti itu. Jadi sesungguhnya alat bukti itu bukan saksi mahkota. Ya. Ini harus mindsetnya harus diubah. Saksi mahkota itu hanya pendukung saja, tapi yang utama dan paling utama ya saksi yang atau pembuktian berdasarkan pasal 154. Gitu. Di situ nggak ada saksi mahkota kan itu kan, pasalnya pada yang lain. Itu mesti saksi aja begitu. Supaya apa? Supaya dia memberi keterangan yang objektif dalam konteks itu. Tapi keberatan ahli tentang saksi mahkota itu berpotensi melanggar HAM karena apa? Karena dia harus memberi keterangan, sama-sama pelaku memberi keterangan. Gitu. Perspektifnya apa? Perspektifnya pelaku sendiri. Pastilah akan menyalahkan orang lain itu. Memang secara hukum kemanusiaan memang iya. Dia menyelamatkan diri, orang lain masuk. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi ahli menjelaskan ya penyidik itu harus objektif saja dalam membuktikan yang tadi ahli katakan, pakailah alat bukti primer. Yang pokok-pokok itu alat bukti primer semuanya.
Dan kalau alat bukti primer di backup itu dengan alat bukti yang memiliki kekuatan sekunder. Clear menurut ahli seperti itu. Demikian keterangan ahli. Terima kasih ahli. Akhirnya kami bisa mendapatkan pencerahan supaya ke depan jangan kemudian saksi mahkota ditafsirkan lain. Walaupun pada akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim dan putusan hakim. Terima kasih atas penjelasannya ahli. Cukup yang mulia. Yang lain nggak ada tambahan? Ada ya? Ada tambahan Pak? Saya sekali lagi mohon kebijaksanaan majelis dalam hal ini, bahwa ini adalah peradilan PK, peradilan upaya luar biasa, yang kami yang mengajukan dan kami yang membuktikan. Pihak termohon bukan jadi jaksa penuntut umum dalam persidangan biasa, jadi nanya-nanya ke sini. Dia cukup untuk bisa setuju, tidak setuju, selesai gitu. Karena kedudukan termohon ini pasif. Mohon Pak Majelis untuk kebijaksanaan. Kalau mereka ingin bertanya, tidak bisa juga kami halangi Pak. Karena kami memberikan hak yang sama semuanya. Ya, Kalau karena seputarnya hal yang masih relevan menurut kami akan kami beri kesempatan. nanti jadi Kalau- pencerahan dan kita buang waktu. Saya masih banyak ini yang saksi-saksi yang lain. Ya, Terima kasih. kami menjaga sepanjang masih relevan. Kalau tidak relevan akan kami batasi nanti. Ya, begitu ya. Dari termohon sepanjang masih relevan akan kami berikan kesempatan. Gitu. Masih ada pertanyaan dari tambahan dari pemohon. Baik, dari ahli ada yang mau disampaikan lagi selain Ya, yang Bapak sampaikan tadi? ahli sudah menyampaikan berbagai pendapat, tapi karena tadi keterbatasan waktu dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari Majelis, satu lagi ahli ketinggalan, Ya. boleh? Izin ya, satu aja, satu. Silakan Pak. Terakhir ya. Terkait pendapat ahli terhadap pasal yang dituduhkan kepada pemohon. Ada junto dari 340 yang tadinya di dalam penyelidikan awal kan bukan 340 tapi 170 pengeroyokan. Lalu di entah gimana saya di dalam penyidikan dalam surat semuanya itu adalah 170. Tiba-tiba di persidangan kita melihatnya tiba-tiba berubah menjadi 340. Dan berikut dengan junto ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ada dijuntokan pasal 80 yang kita di dalam dakwaannya kita lihat bukan tentang pemukulan terhadap anak saja tetapi ada juga persetubuhan ya. Pasal 81-nya tidak dijuntokan, hanya 80 yang dijuntokan. Menurut ahli bagaimana? Baik, kalau tadi terkait dengan pasal 170 sesungguhnya relevan dengan jawaban ahli terkait dengan pertanyaan tadi. Banyak sekali pelakunya tapi mencoba untuk mencari tentang korelasi satu dengan yang lain kayaknya agak sulit. Karena harus membuktikan, jaksa harus membuktikan semuanya punya niat jahat. Dan semuanya sudah sepakat niat jahatnya itu akan dilakukan secara bersama-sama. Ini agak sulit menurut ahli. Jadi kalau kita baca di situ putusan nampaknya kurang begitu clear ketika dia membuktikan apakah benar ini masing-masing punya niat jahat. Dan yang kedua, apakah ada kesepakatan berbuat jahat itu dan apakah kelakuan yang lain saling menunjang untuk mencapai tujuan niat jahatnya itu. Tapi kalau misalnya pasal 70 menurut saya itu lebih tepat karena itu pengeroyokan ya. Sehingga tak ada bersifat spontanitas. Hubungan itu bersifat spontanitas. Jadi kalau toh ada beban yang berat untuk kelakuan satu misalnya, ya tanggung jawab lebih besar dibanding dengan yang lain yang tidak berbuat apa-apa. Atau yang berbuat ringan. Itu pertama. Jadi kalau mengubah itu menurut pendapat saya kayaknya emosional dalam rangka agar supaya 340-nya masuk karena ancaman pidananya mati gitu. Sementara 170 tidak seperti itu. Jadi kalau ada perubahan itu bagaimana? Seharusnya perubahan itu harus dicek kembali tentang tadi balik lagi itu unsur-unsur tindak pidana seperti Ali tadi sampaikan semuanya unsur-unsur tindak pidana itu yang menentukan ini pasal berapa yang paling relevan untuk itu. Yang kedua adalah kalau terkait dengan dihubungkan dengan pasal yang berhubungan dengan perlindungan anak, memang di situ
perlindungan anak yang berhubungan dengan persetubuhan itu adalah pasal 81 ya. Jadi bukan pasal 80 ayat 3 tapi 81 ayat 1. Ayat 1 itu contohnya adalah pasal 73 76 huruf D. Jadi agak berbeda gitu ya. Sehingga kalau itu pembuktiannya diarahkan ke sana, tadi ahli sudah terangkan bagaimana teknik membuktikan terhadap persetubuhan itu ya, tadi sperma dan sebagainya sudah ahli terangkan. Maksudnya konstruksinya pasal itu ya kalau itu persetubuhan ya pasalnya 81 contohnya pada 76 huruf D. Demikian. Cukup ya. Para pemohon nggak ada tanggapan? Nggak tahu juga ya mana pendapat. Bapak masih ada yang mau sampaikan Ya, lagi? ingin disampaikan ini hanya supaya ahli menyampaikan tertulis tertib lah begitu, ngomongnya tertib sesuai dengan pikiran ahli. Sebagai seorang ahli selalu begitu, jadi ada bukti yang ilmiah bahwa ini pendapat ahli. Akan kami serahkan kepada yang mulia. Terima kasih. Pendapat hukum. Pendapat hukum tentang PK. Silakan, Pak. Ya, buat kami aja. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan duduk. Pak. Terima kasih ya, Pak, atas kalahnya. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi?